Ten Hag berharap Ronaldo tetap bertahan di Manchester United. Pelatih klub Liga Inggris Manchester United yakni Erik ten Hag mengatakan dirinya berharap penyerang kayak Cristiano Ronaldo tetap bertahan bersama The Red Devil. Ia berharap setidaknya hingga akhir musim ini berakhir, Cristiano masih menjadi bagian penting dari skuad saya dan saya menaruh harapan kepadanya di sisa musim ini. Kami ingin memenuhi ambisi kami di ajang Liga Inggris, ujar dari Erik ten Hag. Carragher yakin Pochettino kandidat pengganti dari Steven Gerrard. Jamie Carragher meyakin bahwa Mauricio Pochettino akan menjadi kandidat yang ideal untuk menggantikan Steven Gerrard, menyusul keputusan Aston Villa untuk memecat legenda Liverpool tersebut. Diketahui Aston Villa akan menargetkan manajer yang punya rekam jejak bagus, seperti Thomas Tuchel yang telah dipecat oleh Chelsea, Thomas Frank dari Brentford, dan juga mantan manajer Arsenal yakni Unai Emery. Tetapi nama Pochettino dirasa yang paling cocok untuk menangani Aston Villa saat ini. Chelsea pantau penyerang milik Villarreal. Penyerang Villarreal yakni Arnaud Danjuma dikabarkan menjadi nama yang diincar oleh klub besar Eropa usai tampil mengesankan di Liga Spanyol. Dan salah satu tim yang menginginkannya adalah Chelsea, yang dikabarkan siap bersaing pada bursa transfer musim dingin nanti dengan AC Milan dan juga Newcastle United untuk bisa mendatangkan Danjuma. Selain Arnaud Danjuma, manajemen The Blues juga menargetkan striker Juventus yakni Dusan Vlahovic sebagai salah satu alternatif di bursa transfer mendatang. Inter Milan bisa kehilangan Milan Skriniar. Pelang pintu asal Slovakia yakni Milan Skriniar bisa saja hengkang dari klub Liga Italia Inter Milan dengan status bebas transfer pada bursa transfer musim panas mendatang. Dilansir dari Tele Lombardia, indikasi soal hengkangnya Milan Skriniar dari Inter Milan dengan status bebas transfer disampaikan oleh jurnalis Italia Fabrizio Biasin. Seperti diketahui, Milan Skriniar menjadi salah satu komoditas panas transfer Inter Milan yang sempat diperebutkan oleh beberapa klub besar Eropa. Tercatat bahwa nama PSG menjadi yang terdepan untuk bisa mendapatkan Milan Skriniar. Atletico terancam kehilangan Jan Oblak. Atletico Madrid akan jumpa dengan Bayer Leverkusen di Wanda Metropolitano. Namun pada pertandingan tersebut mereka terancam kehilangan sang kiper andalan Jan Oblak. Kiper asal Slovenia tersebut masih belum benar-benar pulih dari cedera gegar otak yang dialaminya saat membela Los Roconelos saat berhadapan dengan Atletico Bilbao dalam lanjutan La Liga Spanyol. Melalui laporan dari Diario AS, Oblak mengkonfirmasi bahwa dirinya kini memang belum benar-benar fit, meski kondisinya sudah semakin membaik dibandingkan hari sebelumnya. Liverpool dipermalukan oleh Nottingham Forest. Liverpool tak mampu menemukan cara untuk bisa merobek gawang Nottingham Forest pada laga lanjutan Liga Premier Inggris di Stadion City Ground. Sebaliknya, Nottingham Forest menang pada laga pekan ke-13 tersebut dengan skor tipis 1-0. Gol tuan rumah tercipta lewat sepakan dekat dari Teo Awoniyi pada menit ke-55. Atas hasil ini, Nottingham Forest masih berada di zona degradasi dengan koleksi 9 poin. Adapun Reds tertahan di posisi ke-7 dengan koleksi 16 poin. Bergeser ke Man City, mereka tampil tangguh untuk bisa mengalahkan Brighton dengan skor akhir 3-1. Bermain di Etihad Stadium, Manchester City mendominasi sejak menit pertama. Kali ini 3 gol Manchester City datang dari brace Erling Haaland dan juga aksi dari Kevin De Bruyne. Sedangkan Brighton sempat memperkecil kedudukan melalui sepakan keras dari Leandro Trossard. Hasil ini menuntun Manchester City kembali ke jalur kemenangan dan menempel ketat Arsenal di papan atas klasemen sementara. Sedangkan bagi Chelsea, mereka berbagi angka dengan Manchester United pada laga pekan ke-13. Chelsea unggul lebih dahulu lewat sepakan penalti Jorginho di menit ke-87. Beruntung Manchester United bisa menyamakan kedudukan melalui gol dari Casemiro pada masa injury time. Dengan hasil ini, Chelsea masih tertahan di peringkat keempat klasemen sementara dengan koleksi 21 poin. Sementara Setan Merah berada satu strip di bawahnya dengan koleksi 20 poin. Dari lanjutan Serie A Italia, AC Milan mengamati kemenangan di pertandingan Giornata ke-11. Berhadapan dengan Monza di Stadion San Siro, Rossoneri menang dengan skor telak 4-1.
Gol AC Milan dipersembahkan oleh 2 gol dari Brahim Diaz dan masing-masing 1 gol di Divock Origi dan juga Rafael Leao. Sementara Monza berhasil memperkecil kedudukan berkat gol dari Filippo Ranocchia. Berkat hasil ini AC Milan menempel ketat Napoli di puncak klasemen dengan torehan 26 poin dari 11 laga. Sedangkan sang tetangga Inter Milan meraih 3 poin di pekan ke-11 menantang Fiorentina di Artemio Fransi. Nerazzurri menang dengan skor akhir 4-3. Keempat gol Inter Milan diciptakan oleh Nicolo Barella, Lautaro Martinez 2 gol dan juga Henry Mkhitaryan. Sementara Fiorentina mencetakkan 3 gol melalui Artur Cabral, Jonathan Ikone dan juga Luka Jovic. Berkat hasil ini Inter Milan berada di urutan ke-7 klasemen sementara dengan koleksi 21 poin. Sementara Fiorentina menghuni peringkat ke-13 dengan koleksi 10 poin. Bergeser ke Spanyol, Real Madrid berhasil mengamankan kemenangan di Jornada ke-11 La Liga, menjamu Sevilla di Santiago Bernabeu. Los Blancos berhasil menang dengan skor akhir 3-1. Real Madrid unggul terlebih dahulu lewat gol dari Luka Modric, namun Sevilla berhasil menyamakan kedudukan lewat gol dari Eric Lamela. Namun Los Blancos berbalik unggul berkat gol dari Lucas Vazquez dan Federico Valverde. Berkat kemenangan ini Real Madrid kian nyaman di puncak klasemen La Liga dengan raihan 31 poin dari 11 pertandingan. Performa Manchester United terus membaik. Penampilan Manchester United di Liga Inggris dalam beberapa pekan terakhir terus menunjukkan perkembangan. Hal itu bisa terlihat dari 4 pertandingan terakhir mereka yang mampu mengamankan 8 poin yang sangat penting. Bahkan berkat penampilan apik mereka, saat ini United berada di peringkat kelima dengan koleksi 20 poin atau hanya tertinggal 1 angka dari Chelsea di zona Liga Champions. Meski demikian, Erik ten Hag mengaku tak terlalu memperdulikan posisi timnya di tabel klasemen. Ten Hag mengaku hanya fokus pada proses yang sedang dijalani oleh timnya. Manchester United imbang lawan Chelsea, Ten Hag kami butuh Ronaldo. Manchester United kesulitan menuntaskan peluang hingga akhirnya dapat hasil seri melawan Chelsea kemarin. Erik ten Hag menilai bahwa Manchester United membutuhkan Cristiano Ronaldo. Seperti diketahui, Ronaldo absen di pertandingan kali ini. Bintang asal Portugal tersebut diskors usai meninggalkan Old Trafford lebih awal saat Manchester United menang atas Tottenham Hotspur pada tengah pekan kemarin. Melihat peluang-peluang timnya yang terbuang sia-sia, Erik ten Hag menilai bahwa Manchester United merindukan sosok Cristiano Ronaldo di lini serang United. Liverpool cuma jago kandang di Liga Inggris musim ini. Liverpool takluk 0-1 dari Nottingham Forest dalam lanjutan Liga Inggris. Hasil itu memperpanjang catatan buruk mereka di kandang lawan dalam kancah domestik musim ini. Liverpool ternyata belum pernah menang saat menjalani laga away. Dari 5 lawatan yang sudah dilakukan, 3 poin selalu gagal dibawa pulang. Torehan buruk ini menyiratkan bahwa inkonsistensi performa Liverpool musim ini belum sembuh total. Untuk pertandingan di musim yang lalu, Liverpool tak terkalahkan di 5 laga tandang di awal musim. Haaland cuma butuh 6 gol lagi dari catatan top skor musim yang lalu. Erling Haaland benar-benar tak terhentikan. Tambahan 2 gol ke gawang Brighton membuatnya sudah mengoleksi 17 gol di Liga Inggris musim ini. Menariknya, Haaland sudah menorehkan 17 gol di Liga Inggris hanya dari 11 penampilan. Sedangkan di seluruh ajang dia sudah membuat 22 gol dari 15 pertandingan. Terkait 17 golnya di Liga Inggris musim ini, Haaland kini berarti cuma berjarak 6 gol saja dari torehan top skor di musim yang lalu. Mohamed Salah dan juga Son Heung-min musim lalu menjadi top skor bersama dengan masing-masing membuat 23 gol. Mengingat ini baru bulan Oktober, plus rasio gol yang amat tinggi dari Erling Haaland, catatan 23 gol tersebut kemungkinan besar akan terlewati dengan mudah. Origi akhirnya cetakkan gol untuk AC Milan. Ada peran Divock Origi dalam kemenangan besar AC Milan atas tamunya Monza. Penyerang Belgia tersebut akhirnya bisa mencetakkan gol debut bersama Rossoneri dalam laga yang berkesudahan 4-1 untuk juara bertahan Serie A Italia tersebut. Origi diturunkan sejak menit awal oleh pelatih Stefano Pioli sebagai penyerang tengah. Origi akhirnya bisa mencetakkan gol di menit ke-65. Caranya pun cukup cantik, yang melepaskan tembakan jarak jauh yang bersarang telak di sudut kanan atas gawang milik Monza.
Selain gol tersebut, Origi juga berperan dalam gol kedua AC Milan yang dicetakkan oleh Brahim Diaz. Ia memberikan assist lewat umpan mendatar yang kemudian dikonversikan gol oleh Brahim Diaz. Sosial laga, Pioli menyebut bahwa ia memainkan Origi di laga ini bukan untuk mengistirahatkan Oliver Giroud. Baginya Origi memang punya kemampuan untuk diberi kepercayaan sejak menit pertama. Rafael Varane akan absen dari Piala Dunia. Rafael Varane terlihat menangis ketika mengalami cedera pada duel laga Chelsea versus Manchester United. Kini pemain 29 tahun tersebut dikhawatirkan harus absen membela timnas Prancis ketika bermain di Piala Dunia mendatang. Jika melihat reaksi saat keluar lapangan, cedera dari Varane tersebut terlihat buruk. Bahkan dia sampai menangis karena cedera yang dialami. Kondisi ini tidak lepas dari Piala Dunia 2022 yang semakin mendekat. Jika kondisi Rafael Varane memburuk, maka kemungkinan besar dia harus absen dari Piala Dunia. Harry Kane pertimbangkan untuk pindah ke Bayern Munchen. Bayern Munchen dikenal sebagai klub yang penuh perhitungan saat melakukan transfer. Namun untuk striker Tottenham Hotspur yakni Harry Kane, Munchen rela melupakan itu. Seperti yang dikutip dari Sportmall, Bayern Munchen siap menggelontorkan dana 100 juta euro atau sekitar 1,4 triliun rupiah untuk bisa mendatangkan Harry Kane pada musim depan. Striker Inggris ini dinilai figur yang pas untuk menggantikan Robert Lewandowski yang sudah bergabung dengan Barcelona. Terbaru menurut laporan dari Sky Jerman, Harry Kane sangat mempertimbangkan untuk pindah ke Bayern Munchen. Meski Tottenham tampil bagus di musim ini, Harry Kane ragu Tottenham akan segera mendapatkan trofi dalam waktu yang dekat. Joao Felix mantap tinggalkan Atletico Madrid dan siap menuju Manchester United. Joao Felix sudah jengah dengan situasinya di Atletico Madrid saat ini. Ia sudah memantapkan hati untuk pindah dari Atletico Madrid. Dikabarkan ia merasa karirnya tidak akan berkembang selama di ibu kota Spanyol tersebut. Alhasil ia ingin pergi dari Wanda Metropolitano secepatnya. Apola mengklaim bahwa Manchester United menjadi klub terdepan untuk bisa mendapatkan jasa dari Joao Felix. Felix sendiri dilaporkan tertarik dengan proyek yang sedang dibangun oleh Erik ten Hag di skuad Manchester United. Selain itu, agen Felix yakni Jorge Mendes punya relasi yang bagus dengan kubu setan merah, sehingga ia berharap transfer ini bisa terjadi pada musim dingin nanti. Manchester United sendiri dikabarkan siap menebus harga Felix yang berada di kisaran 90 juta euro. Dan itu adalah informasi mengenai berita bola hari ini. Bagi kalian yang suka dengan Barcelona ataupun Manchester United, jangan lupa mampir ke Barca TV berita Barcelona terbaru dan juga channel GGMU berita Manchester United terbaru. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa untuk di subscribe ya som.